Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana energi dia terhadap kamu kali ini. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, bagaimana energi dia kali ini? Oke, kalau aku lihat di sini dia merasa bersalah ya, karena dia tahu selama ini apa yang terjadi. Ya, masalah apapun yang terjadi di antara kalian sebenarnya ini awal mulanya itu memang dari salah dia. Tapi selama ini justru malah dia yang menyangkal dan menuduhmu bahwa kamulah yang bersalah, atau dia yang berperspektif bahwa kamulah yang salah seperti itu ya. Jadi ini kayak melempar batu sembunyi tangan seperti itu ya kalau aku lihat. Dan aku lihat di sini sebenarnya dia tahu banget apa yang dia lakukan. Ya, masalah ini terjadi itu karena siapapun dia tahu dan karena apapun dia tahu. Gitu ya. Dan aku lihat di sini sekarang dia kayak udah sadar gitu ya, bahwa tindakan dia terhadap kamu yang menuduhmu ataupun melempar masalah ke kamu itu dia tahu, itu dengan sadar dia melakukannya. Dan untuk sekarang tuh dia memang butuh untuk healing terlebih dahulu, untuk menenangkan diri terlebih dahulu, atau ingin tenang terlebih dahulu ya. Intinya nih orang pengen sendiri aja dulu gitu. Dan ada suatu masalah tentang keuangan atau materi yang masih dia sembunyikan dari kamu ya. Dia belum terbuka tentang keadaan finansial dia seperti apa. Dan aku lihat di sini dia menyesal telah membohongi kamu, telah berbohong sama kamu. Jadi orang ini nampaknya banyak sekali rahasianya ya sama kamu. Jadi kalau aku lihat di sini orang ini menyesal banget ya telah berbohong sama kamu. Kalau aku lihat ya, tujuan dan keinginan dia terhadap kamu ini sebenarnya ingin adanya suatu komitmen atau hubungan yang serius ya. Bahkan di sini ada potensi dia ingin melamar kamu atau menikah dengan kamu. Terus itu juga aku lihat di sini bahwa dia ini merasa lebih sentimental gitu ya ke kamu kali ini. Dan dia aku lihat lebih terbuka dari dulu-dulu ya. Dulu-dulu kan dia banyak rahasia, dan kalau aku lihat kali ini tuh dia kayak lebih terbuka dan lebih sentimental, lebih mencurahkan, lebih merasakan ya, seperti itu, merasakan perasaan dia terhadap kamu, lebih apa ya, lebih ingin berbaur, lebih ingin ya terbuka lah intinya sama kamu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, kalau memang kalian saat ini sudah berpisah ya, sehingga kalian kayak fokus
pada diri sendiri, atau ya bisa dibilang lajang sekarang. Aku lihat di sini sebenarnya kamu berdiling dengan seseorang yang menganggap kamu spesial. Sebenarnya ya, orang ini tuh masih menganggap kamu spesial. Orang ini tuh sangat menyukai kamu. Bahkan orang ini tuh ingin segera mengambil satu kesempatan yang ada, dan dia ingin ingin memiliki suatu hubungan yang berkembang dengan kamu, ya. Dan apapun yang kemarin sempat tidak berjalan dengan baik, aku lihat di sini dia pengen melakukan sesuatu yang lebih agar hubungan ini tuh berkembang. Intinya seperti itu. Dan aku melihat di sini kayaknya kamu lebih muda dari dia, ya. Aku lihat kamu lebih muda dari dia, dan aku lihat juga si dia ini nih orangnya imajinatif, sensitif, dan penuh gairah sama kamu. Mungkin dia memang orang yang cerdas atau kritis, orang yang ya layaknya orang yang berimajinatif, ya, orang yang penuh atau banyak sekali ide-ide out of the box, yang bahkan kita pun sampai nggak kepikiran untuk memikirkan sesuatu. Nah, itu kepikiran sama dia. Dan orangnya memang sensitif banget, dan kalau sama kamu aku lihat di sebenarnya ini orang masih bergairah, ya, masih sayang sama kamu. Terlepas dari usia dia ini sudah tua ataupun masih muda atau middle, ya, aku lihat di sini orang ini memang sering dianggap naif, ya, sering dianggap naif. Tapi sebenarnya orang ini tuh menyenangkan, ya, orang ini menyenangkan. Dan juga kalau aku lihat di sini orang ini juga sering memberikan kamu kejutan, ya. Entah apa yang pernah dia lakukan ke kamu, mungkin tiba-tiba ngilang, tiba-tiba datang lagi gitu, ya, padahal kamu udah bisa move on, tahu-tahu datang kayak gitu, ya. Kejutan banget itu, ngapain tuh orang datang lagi gitu, ya. Example aja, ya, misal seperti itu. Terus itu kalau aku lihat juga di sini mungkin sebagian dari mereka punya mata berwarna biru, ya. Terus itu juga kalau misalkan tidak bermata biru, biasanya dia ini mata biru itu bisa juga tentang kiasan, ya, tentang kiasan juga bisa. Ya, mungkin dia punya ada hubungannya dengan barat, seperti itu. Nah, seperti itulah intinya, ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia ini kayak ngerasa kagum, ya. Jadi mungkin mata biru itu juga bisa kiasan dari kekaguman, ya, kekaguman dia terhadap kamu, ya, kekaguman terhadap kamu. Terus itu juga mungkin kalian sebenarnya, ya, satu sama lain ini belum pernah bertemu secara fisik, bisa jadi, ya, bisa jadi kalian ini mungkin berkenalan dari sosial media, dan mungkin jarak kalian yang begitu jauh sehingga kalian ini hanya chat atau telepon atau mungkin VC gitu, ya, video call seperti itu. Tapi kalau secara fisik bertemu itu mungkin belum pernah gitu, ya. Dan aku lihat di sini dia memandang kamu tuh orangnya polos, ya, orang yang polos, terus juga orang yang selalu ingin banyak tahu tentang segala hal, ya. Terus itu juga dia melihat kamu itu kayak seorang pasangan yang fresh dari segala hal, ya. Mungkin karena kamu itu orangnya polos, orangnya itu ingin banyak tahu, ingin banyak belajar gitu, ya. Jadi menurut dia kamu itu kayak daging segar gitu. Apa sih namanya, sesuatu yang masih segar, belum terracuni oleh banyak hal negatif gitu, ya, kalau aku lihat di sini. Jadi dia
menganggap kamu istimewa gitu loh, karena kamu masih benar-benar yang fresh gitu ya. Ya mungkin karena kamu juga lebih muda dari dia, entah terpaut berapa tahun kalian, tapi dia merasa kamu fresh aja, orang yang kayak baru keluar dari goa gitu loh ya. Jadi kayak nggak pernah tersentuh dengan hal-hal negatif seperti itu. Dan kali ini orang ini tuh ngerasa bersalah sama kamu, merasakan penyesalan terhadap kamu, merasa menyesal ya terhadap kamu. Kenapa? Karena orang ini pernah melakukan kecurangan, pernah bohong sama kamu, bahkan pernah selingkuh sama kamu, atau dia pernah merundung apa sih, membuli kamu juga mungkin pernah, sehingga orang ini merasa bersalah sama kamu ya. Apalagi entah sudah berapa lama nih kalian menjalin hubungan dan aku lihat di sini dia ngerasa bersalah karena tindakan dia, akhirnya kalian berpisah. Akhirnya hubungan ini tuh stuck, nggak ada kemajuan, dan mungkin kamu sudah move on atau kamu sudah bosan dengan dia sehingga kamu mengambil langkah pergi. Akhirnya dia menyesali perbuatan dia selama ini terhadap kamu yang tidak memperlakukan kamu dengan baik, justru malah berselingkuh, justru malah berbohong, mengkhianatimu, membulimu ya, tidak memperlakukan kamu dengan baik. Dan ini ada seseorang ya, mungkin dulu kamu pernah ketergantungan sama dia sehingga kamu tidak terlalu berfokus pada keseharianmu, hobi ataupun apapun ya yang berhubungan dengan peningkatan hidupmu, kenyamanan hidupmu seperti itu, intinya aktivitas hidupmu ya untuk masa depanmu. Kamu sering mengabaikan itu karena kamu terlalu ketergantungan sama dia, sehingga di sini dia pun merasa kayak terbebani, selalu kamu kejar-kejar, selalu kamu ganggu dia gitu ya. Mungkin dia misalkan sibuk kerja terus nggak ngasih kamu kabar, akhirnya kamu cariin terus, kamu bombardir dia dengan chat, dengan teks ya, atau apapun kayak gitu. Nah di sini dia ngerasa risih ya, sejujurnya dia ngerasa risih seperti itu. Dan kalau aku lihat juga sebenarnya orang ini tuh punya sifat yang ingin mengontrol atau mendominasi pasangan, sehingga di sini membuat kamu mungkin ngerasa kayak takut ya, karena orang ini terlalu mendominasi. Terus itu juga kalau aku lihat di sini selain mengontrol, orang ini kayaknya nggak terlalu simpatik sama kamu ya. Orang ini tuh kayak nggak pernah memberikan kamu effort, nggak pernah memberikan kamu usaha untuk hubungan ini. Ya mungkin pernah sesekali, tapi tidak sebanyak kamu dan tidak sesering kamu. Terus itu ya intinya kalau dibandingin dengan effortmu, maka itu kayak tidak terlihat lah ya effort yang pernah dia lakukan ke kamu seperti itu. Sehingga di sini kalau aku lihat semua kebutuhan kamu untuk dia itu tidak terpenuhi, semua kebutuhan kamu dari dia itu tidak terpenuhi ya. Bisa jadi kebutuhan kamu sebenarnya cuman menginginkan kasih sayang atau perhatian dari dia, tapi ya ternyata kamu tidak diberi kasih sayang ataupun perhatian sama dia cuek sama kamu nanti, misalnya seperti itu ya. Dan kalau aku lihat saat ini tuh ya, hubungan kamu dengan dia saat ini tuh kayak udah memudar, kayak mungkin kamu sudah tidak tertarik lagi sama dia. Nah inilah energi dia terhadap kamu. Bisa jadi juga dari kedua belah pihak yang sama-sama sedang mencoba untuk move on atau mencoba untuk menyingkirkan perasaan masing-masing seperti itu ya, mendenial seperti itu, menutupi perasaan masing-masing. Cuman kalau aku lihat di sini, karena ada seseorang yang merasa tidak puas dengan hubungan ini, kemudian dia merasa ragu, entah ini kamu ataupun dia yang merasa sudah tidak serk lagi lah gitu. Nah akhirnya di sini ada seseorang yang ragu-ragu
tentang hubungan ini, tentang kejelasan hubungan ini mau dibawa kemana. Maka dari itu aku lihat di sini kalian berpisah gitu ya. Dan mungkin kalau misalkan kamu yang memang sudah ragu-ragu terhadap dia, ya mungkin kamu pergi dari dia kayak gitu. Dan two of one ya, ada energi perselingkuhan ya. Kalau misalkan kalian di sini pergi begitu saja tanpa ada omongan putus atau perceraian gitu ya, jadi ada energi perselingkuhan, entah ini kamu atau dia yang menghadirkan orang baru. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ada seseorang yang berpergian di sini, entah ini karena pekerjaan, entah ini karena perpindahan rumah gitu ya, tempat tinggal. Jadi ada energi orang yang berpindah di sini, mungkin dia. Nah, kalau misalkan ini dia, ya mungkin kamu merasa kok ya semakin lama semakin jauh dianya kayak gitu ya, tidak semakin mendekat, sehingga kamu mungkin inilah yang membuat kamu menjadi salah satu alasannya ragu terhadap dia seperti itu. Tapi ada energi perselingkuhan nih, entah ini kamu atau dia. Kalau misalkan kalian belum ada omongan perpisah ya, tahu-tahu cuman menghindar dan udah nggak ada komunikasi gitu ya, jadi energinya bisa dibilang ini perselingkuhan. Tapi kalau misalkan memang udah ada omongan cut gitu ya, omongan bukan cut ya, tapi benar-benar sudah berpisah atau bercerai, ya mungkin ada energi orang baru di sini ya. Terus dia ini sebenarnya tahu bahwa hubungan ini tuh kayak sudah diambang kehancuran, tapi orang ini tuh masih belum mau melepas kamu, masih belum mau untuk membiarkan kamu pergi dari dia ya. Dia tetap menggenggam perasaan dia tetap menggenggam kamu ya, jadi dia tidak akan membiarkan kamu pergi begitu saja atau move on dari dia. Kalau sekiranya dia lihat kamu benar-benar sudah menunjukkan sifat move on dari dia, maka aku lihat di sini inilah kejutan yang akan dia berikan, dia akan datang lagi gitu ya. Tapi kali ini kalau aku lihat, bukan kali ini tapi sampai detik ini, aku lihat nih orang belum mau untuk melepas kamu. Entah ini memang hubungan kalian ini sudah ada komitmennya, atau memang tidak ada kejelasan ya sebenarnya hubungan kalian ini bentuknya seperti apa, kalian pun nggak tahu. Tapi aku lihat di sini orang ini memang tidak mau melepas kamu ya, sehingga kamu kayak ngerasa digantung ya. Kalau misalkan memang belum ada perkata bercerai ya, mungkin ya lebih ke dia kayak membatasi kamu gitu loh ya, dia membatasi kamu, jadi kamu kayak cuman dibelenggu gitu. Oke, terus itu juga aku lihat di sini sebenarnya orang-orang terdekat kamu ya, ataupun dia yang mengetahui hubungan kalian ini pun gelisah ya, karena kok hubungan kalian serumit ini, terus itu complicated ini gitu, kok ya nggak jadi gitu loh. Pernikahan ada aja masalah seperti itu ya kalau aku lihat, sehingga orang-orang sekitarmu pun melihat kalian itu tidak bahagia, intinya seperti itu. Dan aku lihat di sini ada komunikasi yang sangat buruk di antara kalian. Kayaknya kalian ini tidak bisa mengontrol komunikasi dengan intens, dengan baik, sehingga di sini kalau aku lihat hubungan kalian kacau ya. Terus itu juga sebenarnya orang ini sadar gitu bahwa komunikasi yang tidak intens ini sebenarnya dikarenakan dia gitu ya. Dialah titik awal atau titik masalah ya dari komunikasi kalian yang selalu nggak intens. Kamu selalu mencoba mencari perhatian dia selama ini, tapi dia selalu mengabaikan kamu seperti itu kalau aku lihat ya. Jadi dia sadar bahwa komunikasi ini buruk itu gara-gara dia. Terus itu juga dia sadar bahwa aku tadi ngomong oh my god,
ini oh ya, ini dia tidak nih, dia mendenial perasaan dia masih mendenial perasaan dia kayak apa ya, tidak mengakui perasaan dia sesungguhnya terhadap kamu ya, masih disumput-sumputin, masih ditutup-tutupin dari dia ya. Dia tidak menunjukkan bahwa dia benar-benar sayang, benar-benar bucin sama kamu. Kenapa dia seperti itu? Karena dia tahu sebenarnya sifat kamu itu kayak semacam bertolak belakang gitu ya dengan perspektif dia. Terkadang kalian ini bertengkar karena perbedaan perspektif seperti itu. Misal gini, dia punya masalah ya, dia punya masalah, kamu pengen tahu terus masalah dia ini apa, kamu berharap dia cerita, dan bahkan di sini kamu pancing-pancing terus agar dia bisa bercerita. Nah, ketika dia bercerita, kamu salah perspektif ya, kamu salah perspektif ya, salah persepsi sama dia, sehingga di sini kamu tersulut emosi dan akhirnya di sini kalian bertengkar seperti itu, sehingga orang ini tuh menghindar dari kamu. Terus itu di sini juga aku lihat apa ya, selain miskomunikasi ada juga kesalahpahaman di antara kalian. Terus itu apa ya, aku lihat nih orang memang pengen segera datang lagi ke kamu, pengen segera memperbaiki hubungan dengan kamu sebelum dia rasa bahwa hubungan ini benar-benar hancur. Karena aku lihat kan di sini hubungan kalian itu kayak diambang kehancuran. Jadi kalau aku lihat ya mungkin sebentar lagi dia akan segera datang atau memperbaiki hubungan dengan kamu. Terus itu kalau kira-kira ya kapan waktunya ya dia akan datang, ya mungkin 3 hari, 3 minggu, 3 bulan ya. Kalau aku lihat sih sebentar lagi, karena ini memang hubungan kalian benar-benar yang udah diambang kehancuran. Jadi dia sudah mulai ketakutan akan benar-benar kehilangan kamu. Oke, jadi aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Leo, tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini nih. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka pembacaan ini memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.